Dan akhirnya ini semua hanya terjadi kalau ada pertobatan, perubahan batin. Jadi pertobatan itu adalah perubahan sikap batin. Perubahan sikap batin yang pertama adalah apa? Kita harus sadar bahwa Tuhan itu melalui peristiwa demi peristiwa selalu memurnikan iman kita. Atau kalau sesuai dengan tema kita, mendewasakan iman kita. Jadi kan kalau orang dewasa itu bukan semata-mata bebas. Orang dewasa itu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan bisa memilih apa yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Seperti kemarin saya memberikan webinar tentang healthy and toxic relationship gitu ya. Banyak orang berpikir bahwa saya akan menunjukkan yang healthy itu kayak gimana, yang toxic itu yang gimana, madu itu kayak gimana, racun itu kayak gimana gitu. Enggak, saya justru memperlihatkan alat-alatnya dan kalian anak muda yang harus menentukan mana relasi yang menyehatkan, mana relasi yang membuat pahit dalam kehidupan. Ini dewasa. Gitu. Jadi pertobatan itu berarti apa? Kita harus menjadi pribadi yang sadar bahwa kadang-kadang penderitaan, perjuangan, kecemasan, kegelapan, kemiskinan, kepahitan, kesakitan itu adalah jalan bagi kita untuk memurnikan hidup kita supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Ingat William. Woi William, aku tanya padamu, William. Yesus pernah berkata bahwa jalan pada keselamatan itu seperti apa, William? Hah? Sempit. Jalan pada keselamatan itu sempit. Sedangkan jalan kepada kebinasaan itu lebar. Maka nanti William kan mau masuk jalan sempit, kecilkan badannya gitu ya. Jadi Yesus berkata, just kidding William, sorry, just kidding. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, lihat bahwa Allah itu memang memurnikan kita supaya sampai ke rumah Bapa. Itu rumah yang kita tuju. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, menjadi dewasa dalam iman itu harus punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Sampai ke rumah Bapa. Dan untuk sampai ke rumah Bapa, kita itu dimurnikan, diolah lewat apa? Kesetiaan di dalam menghadapi salib. Bukan melarikan diri. Dan akhirnya terakhir, kita berkaca kepada Bunda kita Maria. Sewaktu terjadi mujizat pertama di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. And the miracle coming. Di saat apa? Mujizat terjadi pada saat manusia berani mendengarkan Allah. Mendengarkan Allah dan akhirnya mengikuti kehendak Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, pertobatan oleh keberanian, kesetiaan untuk mendengarkan Tuhan. Maka doa-doa itu harusnya bukan semata-mata adalah saat bagi Tuhan mendengarkan saya. Bukan. Doa itu adalah saat bagi kita untuk mendengarkan Allah. Jadi pada saat kita sadar bahwa mendengarkan Tuhan itu penting,
maka kita pun menempatkan firman Allah, kitab suci, tetap sebagai bacaan rohani yang wajib kita baca. Jadi itulah dewasa. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tambah usia secara badania, tetapi kejiwaan kita, hidup rohani kita pun semakin dewasa. Kita semakin layak untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Tuhan.